Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi hidayah, inayah, wikayah, serta kesehatan dan umur panjang sehingga kita dipertemukan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga ada pegangan, ada panutan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Nasyarati dalam bukunya, dalam kitabnya Mawsu'a Al-Qasasul Quran, ensiklopedia sejarah-sejarah Al-Quran, menyebutkan bahwa di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu pepohonan, baik itu langit, ataupun baik itu bumi dan segala isinya, dan manusia, ternyata manusialah yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling terakhir. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kalau manusia merupakan ciptaan yang terakhir, sementara nampak di depan mata kita, nampak apa yang kita lihat, hamparan daripada di permukaan bumi ini, segala isinya itu merupakan satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan satu kenikmatan untuk manusia. Artinya hal ini telah, kenikmatan-kenikmatan itu telah tercipta, lalu kemudian manusia diciptakan. Maka pantaslah, wajiblah kita sebagai umat manusia mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, ayat yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Melihat daripada kandungan Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, surah yang paling pertama yang ada dalam Al-Quran yaitu suratul Fatihah, disebut dengan surah pembuka. Maka ketika kita menelaah, membaca Al-Quran, kita membuka Al-Quran, dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, surah yang paling pertama kita dapatkan yaitu suratul Fatihah. Dan setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang paling pertama kita dapatkan yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Sehingga Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir, beliau mengatakan, dalam tafsirnya beliau mengatakan, betapa rahman dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menetapkan kalimat itu menjadi kalimat umum. Artinya apa? Laki-laki boleh mengucapkan, perempuan boleh mengucapkan, anak-anak boleh mengucapkan, yang kaya boleh mengucapkan, yang kaya boleh mengucapkan, yang miskin pun boleh mengucapkan. Artinya semua kita sebagai umat manusia boleh mengucapkan kalimat itu karena telah menjadi kalimat umum tanpa merubah laki-lakikah yang mengucapkan, perempuankah yang mengucapkan. Intinya, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, betapa rahman, betapa rahimnya, betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menetapkan kalimat itu menjadi kalimat umum, artinya siapapun boleh mengucapkan. Lalu masih perkataan beliau, Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa andaikan dikumpulkan orang-orang hebat, andaikan dikumpulkan orang-orang cendekia untuk merangkai satu kalimat, untuk mengucapkan kalimat terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sesungguhnya dikumpulkan sekian banyak cendekiawan itu, dikumpulkan sekian banyak manusia itu, sesungguhnya mereka tidak mampu merangkai kalimat itu karena keterbatasan akal, keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung, jika engkau mau mengkalkulasi, alat secanggih apapun yang Anda ingin pakai untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, la tuhsuha, yakin seyakin-yakinnya Anda atau siapapun, manusia siapapun, pasti tidak mampu menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia itu. Maka di antara kenikmatan yang kita rasakan, diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sejak 3 bulan yang lalu kita telah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini merupakan satu kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima atau mengijabah, mengabulkan doa kita sehingga kita dipertemukan Ramadan tahun ini. Dan termasuk doa yang kita pinta, doa yang selalu kita baca setiap kali kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam keislaman. Setiap kali kita sholat, pasti kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mengijabah, mengabulkan doa kita. Bukankah setiap kali kita membaca suratul Fatihah, pasti kita menutupnya dengan kalimat amin. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat, setiap kali kita membaca suratul Fatihah, secara otomatis kita menutupnya dengan kalimat amin, Allahumma taqabbal amin, yang artinya ya Allah, terimalah doa kami, terimalah pinta kami. Maka ini termasuk doa yang sangat urgen, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mengabulkan, menerima doa kita. Maka yang terakhir, jadilah hamba yang hamidin, jadilah hamba yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.